Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk membangun iman kita. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, karena kami percaya iman kami akan bertumbuh di dalam pembacaan, perenungan, dan penelaahan Alkitab sebagai firman Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membaca surat Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan demikian. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah memiliki suatu pengalaman ditolak atau tidak diterima oleh suatu lingkungan? Bagaimana rasanya? Saya sangat yakin ketika kita merasa ditolak atau tidak diterima oleh suatu lingkungan tertentu, itu akan membuat kita merasa sakit hati, merasa tidak nyaman, merasa sangat marah, bahkan mungkin juga frustrasi. Setiap kita barangkali pernah mengalami pengalaman-pengalaman semacam itu, entah ketika masih kanak-kanak, remaja, atau bahkan sekarang ini kita sedang mengalami hal semacam itu. Saudara yang saya kasih dimanapun saudara berada, pengalaman ditolak atau tidak diterima itu sedemikian menyakitkan, sehingga tidak jarang juga membuat orang kemudian frustrasi. Tidak sedikit pula yang kemudian melakukan tindakan-tindakan nekat yang merusak dirinya dan kehidupannya. Pertanyaannya adalah, mengapa sih orang tidak bisa menerima keberadaan atau kehadiran orang lain di dalam kehidupannya? Jawabannya, seringkali yang menyebabkan semuanya itu adalah adanya perbedaan. Nah, pengertian perbedaan itu bisa sangat luas, bisa bermacam-macam bentuknya. Baik itu perbedaan keyakinan, baik itu perbedaan pendapat, atau perbedaan kebiasaan. Bahkan bisa juga perbedaan karena keberadaan dirinya. Merasa dirinya kuat, hebat, dewasa, nyaris sempurna. Sementara orang lain dianggap sebagai orang yang lemah, kekanak-kanaan, bukan orang yang hebat, orang yang sangat biasa, bahkan mungkin di bawah standar. Dan tidak jarang juga mungkin mereka adalah penyandang disabilitas. Orang-orang semacam ini kemudian ditolak, tidak diterima di dalam lingkungannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita adalah berisi tentang Paulus yang memberi nasihat supaya hendaklah saling menerima satu dengan yang lain. Dasarnya apa? Dasarnya seperti Kristus menerima manusia yang berdosa. Kristus yang sempurna berkenan untuk menerima manusia yang tidak sempurna, yang berdosa, supaya mereka boleh mengalami penerimaan dan pengampunan dosa. Dan itu semua adalah untuk kemuliaan Allah. Apa maksudnya itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penerimaan yang dilakukan oleh Kristus bukan berarti ia kemudian mentolerir segala kelemahan, apalagi keberdosaan. Ia menerima orang berdosa, ia menawarkan pengampunan, supaya dengan demikian orang yang diterima tadi dibangkitkan harapan dan semangatnya. Kemudian di dalam kesadaran itu ia mengubah hidupnya.
ia memasuki suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kemudian memuliakan Allah. Bahkan kalau kita membaca mulai dari ayat pertama dari bacaan kita tadi, ada satu tuntutan, kamu yang kuat wajib. Wajib itu artinya harus, tidak dapat tidak. Wajib menerima yang lemah, supaya dengan demikian kamu dapat membangunnya. Orang yang kuat dalam arti apapun harus menerima yang lemah dalam arti apapun juga. Supaya dengan demikian yang kuat ini memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lemah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dalam bulan keluarga. Keluarga yang bahagia adalah keluarga di mana setiap anggotanya dapat saling menerima satu dengan yang lain. Bahwa kehadiran dan keberadaan setiap anggota keluarga itu diterima dengan penuh kehangatan cinta kasih. Di dalam keluarga tentu tidak mungkin semuanya sempurna, semuanya hebat. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang hebat, ada yang biasa-biasa saja. Nah, baiklah kita berhati-hati karena kecenderungan kita kemudian pilih kasih, hanya mengasihi, mau menerima mereka yang hebat, yang luar biasa, yang berprestasi, sementara yang biasa-biasa saja, sadar atau tidak sadar kemudian kita abaikan, kita pinggirkan, kita tidak sepenuh hati menerimanya. Percayalah, ketika kita memperlakukan anggota keluarga itu dengan setengah hati atau mungkin seperempat hati, orang itu pasti merasa bahwa saya tidak diterima. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja tugas setiap anggota keluarga adalah saling membangun satu dengan yang lain. Dan langkah pertama yang penting adalah saling menerima. Penerimaan atau sikap menerima itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Hanya ketika orang diterima, maka ia merasa dihargai. Dan ketika orang merasa dihargai, maka orang semacam ini akan mudah untuk dibangun, akan bersedia untuk dibangun dan diarahkan. Tetapi ketika sejak awal orang ini merasa aku toh tidak diterima dalam keluarga ini, aku ini hanya pengganggu, duri dalam daging, maka kesempatan untuk bisa membangun itu sudah sirna, pintu sudah tertutup rapat-rapat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun keluarga yang sejahtera, yang bahagia. Mulailah dengan saling menerima. Bukan berarti kemudian kita mengabaikan segala kekurangan, kelemahan, dan sebagainya. Kita menerima dan kita berusaha membantu anggota keluarga yang punya kelemahan, yang punya kekurangan untuk bisa sedapat-dapatnya mengatasi kekurangan dan kelemahan itu. Mungkin tidak semuanya bisa kita atasi, tetapi setidak-tidaknya ada hal-hal yang dapat diatasi, dan itulah proses membangun, proses yang membuat seseorang bergerak maju. Sehingga dengan demikian setiap anggota keluarga selalu merasa ada tempat, selalu merasa diterima di tengah-tengah keluarga itu. Dan itulah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, meteraikan dan tanamkanlah firman-Mu ini dalam hati, dalam pikiran kami, supaya kami juga dimampukan untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia, sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada kami. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang memberikan kesaksian kepada dunia ini. Keluarga yang saling menerima satu dengan yang lain, keluarga yang membangun pribadi-pribadi yang utuh. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.